juga luar biasa. Ya. Oke deh, bertemu lagi bersama kami di sini di ibadah anak GKI Pahlawan Magelang. Nah, sebelum kita mau memulai ibadahnya, kita bersama-sama memuji Tuhan yuk. Anak-anak semua sukacita kan? Bu Maria itu juga sukacita kan hari ini? Wah, puji Tuhan. Yuk bersama-sama kita pujikan. Oh, sukacitaku. Bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini ketika kami boleh bersama-sama berkumpul di rumah kami masing-masing Tuhan. Untuk bersama-sama kami boleh beribadah sekolah minggu secara online. Mari Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami boleh memuji nama Tuhan dengan sukacita, juga boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami menyerahkan Tuhan kebaktian online sekolah minggu GKI Pahlawan ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bu Mariatun, Ya. Bu Mariatun merasa dicintai Tuhan nggak? Oh iya, saya merasa dicintai Tuhan, Bu Deo. Oh iya, sekarang apa deh buktinya kalau Tuhan itu cinta sama kita? Buktinya Tuhan itu sudah mati loh untuk saya, untuk anak-anak juga, untuk Bu Deo Iya. juga kan. Betul, Tuhan sudah mengorbankan dirinya buat kita ya Bu. Iya. Nah, kita harus selalu ingat itu cinta Tuhan di atas kayu salib buat kita. Iya. Nah, untuk itu kita juga jangan takut untuk kita memberitakan pengorbanan Tuhan, kebangkitan Tuhan buat kita. Meskipun kita harus naik, kita harus mendaki gunung, Oh ya. turun gunung, jangan takut. Oke. Terus apa Bu Deo. lagi? Meskipun kita harus menyelam, Nah, meskipun kita harus terbang. ya ibaratnya seperti itu ya. Iya, Kita iya. jangan takut karena Tuhan pasti selalu beserta dengan kita. Kita mau pujikan, bila ku ingat cinta Tuhanku, disambung dengan daki-daki. Sungguh
Mari kita akan memuji Tuhan, kita akan menyanyi firman-Mu, kita bagi kakiku. Kita siapkan hati kita ya anak-anak. Selamat pagi anak-anak semuanya. Wah, senang sekali ya hari ini Bu Yuli bisa kembali menjumpai anak-anak dalam ibadah Sekolah Minggu Online GKI Pahlawan Magelang. Anak-anak, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan kalau pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh kembali datang untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan, saat ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka setiap telinga kami semua, hati kami semua, sehingga firman yang ditaburkan di tempat ini boleh tertanam bagi kami semua dan dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi lidah dan mulut hamba, biarlah semua yang keluar dari mulut hamba adalah dari Engkau sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Ya anak-anak, coba sekarang anak-anak perhatikan dua gambar berikut ini. Ya, ini adalah gambar anak yang sudah bersih, rapi, wangi, dan juga satu lagi ada anak yang belum mandi, masih acak-acakan. Kalau anak-anak disuruh memilih, anak-anak pilih yang mana? Gambar yang nomor 1 atau yang nomor 2? Gambar mana yang bisa dijadikan contoh? Ya, anak yang berpakaian bersih dan rapi. Anak-anak, Tuhan ingin agar kita semua bisa menjadi contoh bagi sesama kita. Nah, anak-anak, firman Tuhan kita kali ini, Tuhan Yesus ingin agar kita melakukan perintah-perintahnya. Salah satunya adalah memberitakan kabar baik bersama Tuhan Yesus. Yang diambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Anak-anak nanti di rumah bisa membaca bersama kakak atau orang tua ya. Anak-anak, banyak orang Kristen yang merasa malu,
ragu-ragu, bahkan takut untuk memberitakan Injil. Bahkan untuk mengatakan bahwa ia adalah seorang Kristen saja, banyak orang Kristen yang malu dan takut. Demikian juga para murid kala itu anak-anak. Mereka takut dan gentar untuk memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Apalagi jika mereka mengingat peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Banyak murid-murid yang melihat dan merasakan kebencian dan kemarahan dari orang-orang Yahudi, terutama para pemimpin agama saat itu. Tetapi Tuhan Yesus memberi mereka pengertian bahwa Allah Bapa telah memberinya kuasa baik di bumi maupun di surga. Artinya, semua yang terjadi di bumi ada dalam kuasa dan kendali Tuhan Yesus. Sehingga murid-murid tidak perlu takut untuk memberitakan Injil. Tuhan Yesus jugalah yang memerintahkan mereka agar memberitakan Injil. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Memberitakan Injil berarti memberitakan kasih Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus, dan juga kebangkitan Tuhan Yesus kepada orang lain. Sehingga orang lain ingin menjadi murid Tuhan Yesus. Menjadi murid Tuhan Yesus berarti mau meninggalkan dosa-dosanya dan bertobat serta menerima pengampunan dari Tuhan Yesus. Menjadi murid berarti juga mau meneladani Tuhan Yesus dan melakukan semua hal yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, anak-anak, kita semua sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus, maka kita juga harus bisa mengabarkan Injil. Lalu bagaimana caranya? Kita kan masih kecil, Bu. Kita tidak bisa atau belum bisa mengabarkan Injil. Caranya yaitu menjadi teladan. Seperti gambar yang tadi di awal. Ada dua gambar, yang satu bisa menjadi teladan, tetapi yang satu tidak. Nah, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak harus bisa menjadi contoh, menjadi teladan untuk lingkungan sekitar anak-anak. Bisa menjadi contoh di sekolah ataupun di rumah, yaitu dengan melakukan hal-hal yang baik. Misalnya, anak-anak kalau di sekolah, anak-anak kerjakan tugas dengan baik, tidak suka mencontek, ya, itu sudah merupakan contoh yang baik, sehingga teman-teman bisa melihat kehidupan anak-anak sebagai anak-anak Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, ternyata hidupnya, tingkah lakunya semua baik, bisa dicontoh. Nah, anak-anak, mulai sekarang yuk kita bisa menjadi teladan untuk sekitar kita. Menjadi teladan di sekolah, menjadi teladan di rumah, menjadi teladan dimanapun anak-anak berada. Dan jangan khawatir, Tuhan Yesus pasti menyertai anak-anak. Seperti Tuhan Yesus menyertai para murid-murid. Nah, anak-anak, siapkan untuk menjadi teladan? Dengan menjadi teladan, berarti anak-anak sudah memberitakan Injil. Nah, anak-anak, itu tadi firman Tuhan bagi kita semua. Biarlah firman Tuhan itu bisa menjadi rema di dalam kehidupan kita dan bisa kita lakukan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, mari kita akhiri firman Tuhan kita kali ini. Kita akan kembali mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kita berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini.
Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami, memberikan kemampuan kepada kami semua Tuhan. Biarlah kami anak-anak-Mu boleh menjadi teladan untuk lingkungan sekitar kami. Sehingga kami Tuhan boleh memberitakan Injil untuk setiap orang yang ada di sekitar kami. Kiranya penyertaan-Mu akan terus ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Nah, Bu Mariatun, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Tadi apa ya Bu Mariatun firman Tuhannya? Firman Tuhannya tadi mengajak anak-anak sekolah minggu untuk berani menceritakan kepada teman-teman, kepada orang lain. Betul. Tentang Injil Tuhan Yesus, Bu Deo. Ya, betul sekali. Bahwa kita jangan takut ya untuk memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, sekarang anak-anak Bu Deo mau mengajarkan lagu baru nih. Gimana tuh? Ya, Bu Mariatun juga belajar juga nih, Bu Deo. Oh, oke deh, kita sama-sama belajar ya. Berarti lagu ini diambil dari Kidung Jemaat, lagu-lagunya papa mama kita yang ibadah di ibadah umum ya. Betul. Kita mau belajar bersama-sama ya. Lagu ini tentang kita mau memberitakan cinta kasih Tuhan Yesus. Ku suka menuturkan cerita mulia. Yuk. Saatnya aktivitas hari ini kita mau membuat video komitmen anak-anak untuk memberi teladan kepada orang-orang di sekitarnya. Contohnya seperti ini ya. Aku mau mengasihi teman-temanku. Mau jadi teladan, anak yang hebat. Yes. Nah, Bu Mariatun dan anak-anak semua sudah kita di penghujung ibadah kita. Namun sebelumnya Bu Deo mau mengajak kita untuk berdoa syafaat dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu bagi kami. Engkau rela untuk mati di atas kayu salib demi kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, begitu besar kasih-Mu buat kami. Kami sungguh bersyukur kami menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau Tuhan untuk memberitakan Injil-Mu dimanapun kami berada, karena kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai kami. Tuhan Yesus, kami saat ini akan menaikkan doa kami untuk situasi yang masih pandemik ini Tuhan. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk selalu bersyukur kami ada di situasi seperti ini. Pasti ada rencana Tuhan yang indah di balik semua ini.
Kami mohon Tuhan, Engkau selalu menguatkan kami, Engkau memberikan kami kesehatan, sehingga kami bisa melewati pandemi ini dengan penuh keyakinan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga bersyukur kami ada menjadi jemaat di GKI Pahlawan ini. Kami bisa melayani Engkau di tempat ini. Kami bisa terus beribadah walaupun masih secara online. Kami juga rindu Tuhan supaya kami nanti bisa kembali beribadah secara onsite di gerejamu. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan keluarga Bapak Pendeta Ciko yang menjadi gembala kami di tempat ini. Kami percaya Engkau memberkati pelayanan Bapak Pendeta Ciko beserta keluarganya. Tuhan, kami menyerahkan sekolah anak-anak kami. Kami percaya Engkau memberkati anak-anak kami satu persatu. Engkau akan menjadikan anak-anak kami sukses, Tuhan. Mereka bisa meraih apa yang mereka cita-citakan. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur dengan guru-guru sekolah minggu yang ada, selalu mensupport kami, selalu memberikan kami doa juga, Tuhan. Kami mendoakan guru-guru sekolah minggu semuanya, Engkau berikan kesehatan sehingga mereka bisa terus melayani Engkau. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh doa kami ini, dan kami juga akan menaikkan doa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.